Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memasuki surat Al-Fajr. Membahas surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di Makkah. Ketika beliau belum hijrah ke kota Madinah. Digolongkan sebagai surat Makkiyah. Di dalam surat Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijar, ya, ila akhir as-surah. Di sini Allah bersumpah wal fajr, ya, dimulai dengan firman Allah wal fajr, demi waktu fajar, ya, demi fajar. Kemudian walayalin ashar, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasar, dan demi malam apabila dia berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar, apakah pada yang demikian itu ada sumpah, ya, yang bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki akal, ya, sampai akhir dari surat Al-Fajr ini. Di sini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa Allah Subhanahu wa taala terkadang memulai surat yang ada dalam Al-Qur'an yaitu dengan sumpah-sumpah. Kita tahu ada wadduha, demi waktu duha, ya, ada walaili idza yaghsha, ada yang demi malam, ya, dan lain sebagainya dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'anil Karim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sana dengan beberapa makhluknya. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti ada sesuatu di sana. Berarti ada sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Berarti ada sesuatu yang penting yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita. Di sini di awal surat Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan beberapa sumpah. Yang pertama dengan Al-Fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar bukan waktu yang biasa. Waktu fajar memiliki keutamaan-keutamaan, ya. Waktu fajar yang mana di sana juga berhubungan dengan permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu fajar adalah waktu yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Kita tahu sebagai seorang muslim, di waktu fajar kita diperintahkan untuk ibadah, kita diperintahkan untuk salat. Sementara berapa banyak dari orang-orang yang sebagian mereka juga orang-orang Islam, ketika fajar, masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, mereka tidak bangun, asyik dengan bantalnya, asyik dengan selimutnya, lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para ulama menjelaskan bahwasanya fajar itu kan ada dua, ada fajar yang benar, ada fajar yang bohong. Ya, makanya Rasulullah SAW memiliki dua orang muadzin. Rasulullah memiliki dua orang muadzin yang adzan di waktu subuh.
Ya, yang pertama Bilal. Bilal ini adzan ketika fajar kadzib, fajar yang bohong. Apa tujuan Bilal adzan? Untuk mengingatkan mereka yang sedang tidur. Untuk mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah waktu yang utama. Waktu yang utama, waktu yang mana dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala menantang umat manusia. Kata Allah, siapa di antara kalian yang akan beristighfar, maka aku ampuni dosa-dosanya, dan siapa di antara kalian yang mau meminta, maka akan aku berikan permintaannya. Manusia lalai, manusia tidur. Kemudian muadzin yang kedua, muadzin Rasulullah untuk subuh adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum seorang yang buta, dia adzan setelah diberitahu oleh para sahabat yang lain sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh, fajar yang benar, maka Abdullah ibn Ummi Maktum itu mengumandangkan adzan. Tentunya jarak yang lumayan, ya sekitar 1 jam antara adzannya Bilal dan adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, jadi para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ini, artinya kita perlu memperhatikan ada apa nih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Oh, ternyata para ulama menjelaskan di waktu fajar itu ada ibadah yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian juga fajar, perhatikan Allah Subhanahu wa taala, fajar itu adalah awal permulaan pergantian dari malam ke siang, dari gelap menjadi terang benderang. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dari gelap ke terang sekaligus. Tidak. Ya, dari gelap tiba-tiba menjadi terang. Sore hari dari terang tiba-tiba menjadi gelap. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya secara perlahan. Tadinya gelap gulita, akhirnya mulai terlihat adanya cahaya, mulai terang, mulai terang, mulai terang. Tentunya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Karena manusia akan kaget kalau seandainya tiba-tiba dari gelap tiba-tiba terang, dari terang tiba-tiba gelap. Ya, ini akan bisa menyebabkan berbagai macam masalah pada diri umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu ya ketika akan masuk waktu siang, di waktu fajar perlahan-perlahan sedikit demi sedikit cahaya mulai tampak. Ya, sehingga lama-kelamaan semakin terang dan semakin terang. Tentunya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, ya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus menerus gelap gulita, ya terus menerus malam hari sampai hari kiamat kelak, maka Tuhan yang mana selain daripada Allah yang akan bisa mendatangkan cahaya? Artinya yang menjadikan adanya malam siapa? Yang menjadikan adanya malam adalah Allah. Yang menjadikan adanya siang siapa? Yang menjadikan adanya siang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan waktu fajar, berarti kita bisa mengambil manfaat. Apa? Oh, di sana ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk sholat, juga berhubungan dengan puasa. Ya, puasa yang Ramadan, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ingat, di waktu fajar ini adalah batas. Di sana ada batas yang sebelumnya kita boleh makan, sebelumnya kita boleh minum, sebelumnya kita boleh melakukan ya perkara-perkara yang dihalalkan. Nah, setelah masuk waktu fajar, setelah masuk waktu adzan subuh, maka diharamkan makan, diharamkan minum, diharamkan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan selama seseorang sedang berpuasa. Artinya di waktu fajar itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batasannya, kapan halal dan kapan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan waktu fajar, artinya janganlah kita sholat ya sebelum adzan subuh dikumandangkan, dan janganlah kita makan setelah adzan subuh dikumandangkan. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walayalin asyr." Demi malam yang 10. Ya, demi malam yang 10. Para ulama berpendapat,
kata para ulama, yang dimaksudkan dengan malam yang 10, ini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Walayalin asyar. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya bahwasanya kata layal, kata malam-malam itu juga mencakup siang. Kata-kata yang malam yang dikatakan oh ini malam, kata malam ini mencakup juga makna siang. Karena ini bisa dikatakan berhubungan antara malam dengan siang. Berhubungan ya, sehingga sebagian ulama mengatakan mana yang lebih dahulu, malam dulu ataukah siang terlebih dahulu. Para ulama mengatakan malam terlebih dahulu baru kemudian siang. Sehingga kita mengatakan apa? Misalnya kita sekarang berada di hari Kamis ya. Oh tadi malam itu malam Kamis. Sementara nanti malam itu malam Jumat. Ya. Jadi para ulama mengatakan apa? Malam dulu baru siang. Pergantian hari di dalam Islam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Artinya ketika tadi malam ya kemarin sore terbenam matahari berarti sudah masuk ke hari Kamis. Ya sudah masuk kepada hari Kamis. Berarti malamnya Kamis, kemudian keesokan harinya itu hari Kamis. Demikianlah nanti maghrib. Nanti maghrib terbenam matahari berarti masuk ke hari Jumat. Maka dikatakan malam Jumat. Ya keesokan harinya, siang harinya dikatakan hari Jumat. Ya, jadi kata-kata yang mengatakan malam-malam, layalin malam itu mencakup juga siang hari. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, kata para ulama walayalin asyar, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah siang hari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Kenapa dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana ada kebaikan-kebaikan. Di sana ada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabba ila Allah min hadhil ayyamil asyar." Tidak ada hari-hari yang amal soleh jika dilakukan di sana lebih Allah cintai dibandingkan dengan 10 hari ini. Ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak lebih baik juga dari jihad di jalan Allah? Artinya seseorang berjihad di jalan Allah di hari-hari yang lain dengan ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apakah jihad ya tidak lebih baik dibandingkan dengan beramal di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad. Artinya seseorang yang mengamalkan amal-amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada mereka yang berjihad di hari-hari yang lain. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa jiwa serta hartanya, kemudian tidak ada sesuatu apapun juga yang kembali. Artinya dia meninggal dunia, dia mati syahid di medan perang, kemudian hartanya juga dimanfaatkan untuk keperluan perang kaum muslimin ketika itu. Ya, ini lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersumpah walayalin asyar, demi malam yang 10. Ya, kata para ulama dimaksud dengan walayalin asyar, malam yang 10 ini maksudnya adalah siang harinya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan walayalin asyar di sini adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Dikarenakan di sana ada malam Lailatul Qadar. Dikarenakan di sana ada malam Lailatul Qadar. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang di sana ada malamnya dan juga ada siangnya. Sehingga para ulama mengatakan apa? Oh, yang dimaksud dengan walayalin asyar, Allah bersumpah dengan malam yang 10, maksudnya adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian ada ulama yang menggabungkan. Ada sebagian ulama yang menggabungkan. Kata para ulama untuk siang hari
dalam 1 tahun, hari-hari yang terbaik adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Untuk siangnya. Kalau untuk malamnya, kata mereka yang terbaik adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi 2 waktu ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang tidak boleh kita lalaikan. Waktu yang tidak boleh kita lewatkan tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, jangan lupa untuk ibadah kepada Allah. Ditambah ibadah kita, lebih sungguh-sungguh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah ya ketika dilakukan oleh seorang hamba kecuali yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sementara untuk malam harinya, kita jangan sampai lalai. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, ingat ya, kita bukan hanya sungguh-sungguh ibadah di awal Ramadan. Karena sebagian kaum muslimin itu di awal Ramadan rajin ibadah, baca Quran, hadir ke majelis taklim, ikut sholat tarawih berjamaah di masjid. Rajin dalam ibadah kepada Allah di awal-awal bulan Ramadan. Tapi semakin masuk ke bulan Ramadan, ya semakin masuk ke sana semakin ditinggalkan ibadahnya. Semakin sedikit orang yang membaca Al-Quran, semakin kosong masjid-masjid. Soft-softnya yang tadinya penuh semakin berkurang ketika memasuki pertengahan dari bulan Ramadan. Akhir Ramadan lebih sedikit lagi orang yang beribadah. Padahal kita tahu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang mana 1 malam tersebut lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita tidak melalaikan hal tersebut. Masuk ke bulan Ramadan, semakin masuk ke bulan Ramadan semakin rajin kita ibadah kepada Allah, terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian ayat yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang genap? Apa yang ganjil? Ya, siapa yang dikatakan genap dan siapa yang dikatakan ganjil? Ya, para ulama menjelaskan. Ya, dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan genap dan ganjil adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang bilangannya genap dan ada juga yang bilangannya ganjil. Kayak contohnya salat. Salat, kita salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat isya, semuanya genap. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat dan 4 rakaat. Inilah bilangan yang genap. Kemudian nanti ada salat maghrib itu ganjil 3 rakaat. Ya, wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan juga demi yang ganjil. Ya, demikian pula dengan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah ada yang genap, ada juga yang ganjil. Ya, ketika kita salat qobliyah, salat ba'diyah itu genap, ketika kita salat witir itu jumlahnya ganjil. Ya, jumlahnya adalah ganjil. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil, yang genap itu seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk itu bilangannya genap. Ya, seluruh makhluk itu bilangannya genap. Kenapa seluruh makhluk dikatakan bilangannya genap? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini." Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Semua makhluk kata Allah, ada siang, ada malam. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Binatang ada jantan, ada betina. Demikian pula dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu berpasang-pasangan. Makanya para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan juga demi yang ganjil. Kata para ulama, yang dimaksud dengan yang genap adalah seluruh makhluk karena diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang ganjilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah esa, Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang ganjil. Ya, jadi ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala wasyaf'i wal watar,
demi yang genap dan demi yang ganjil ini memiliki makna yang luas. Bisa jadi yang dimaksud dengan genap itu adalah semua makhluk, ganjilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga yang dimaksud dengan genap adalah ibadah-ibadah yang bilangannya genap, dan ganjil adalah ibadah-ibadah yang bilangannya ganjil. Artinya semua ada yang genap dan ada juga yang ganjil. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal-laili idza yasr." Wal-laili idza yasri. Ya, dan demi malam apabila malam ini berlalu. Apabila malam ini berlalu. Ya, yasr itu artinya berjalan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya menunjukkan malam ini berjalan. Ya, menunjukkan bahwa malam ini berjalan. Apa yang dimaksud dengan malam berjalan? Artinya malam ini tidak ada pada satu waktu saja. Malam, ya, mulai maghrib, mulai gelap. Ya, dia mulai gelap. Ya, semakin malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Artinya malam ini berjalan. Malam ini berjalan, dia semakin gelap, dan kemudian nanti akan semakin berkurang kegelapannya sampai terbit kembali fajar dan terbit kembali matahari. Artinya ada perjalanan. Ya, adanya perjalanan di waktu malam hari. Artinya malam ini tidak hanya satu waktu gelap udah, ya tiba-tiba menjadi terang lagi, tidak, tapi adanya perjalanan yang mana dia masuk kepada kegelapan itu secara perlahan dan meninggalkan kegelapan malam juga itu dalam keadaan secara perlahan. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat wal-laili idza yasar, yang dimaksud dengan malam berjalan adalah seseorang atau manusia ada juga yang melakukan perjalanan di malam hari. Orang yang melakukan perjalanan di malam hari, ya kata Rasulullah SAW, bumi ini akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perjalanan di malam hari, bumi ini akan didekatkan, jarak ini akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbeda antara orang yang berjalan di siang hari dan orang yang berjalan di malam hari. Orang yang berjalan di malam hari bisa lebih cepat sampai ke tujuan dibandingkan dengan orang yang berjalan di siang hari. Wal-laili idza yasar, dan demi malam apabila dia berjalan. Ya, jadi sebagian ulama berpendapat yang dimaksud demi malam apabila dia berjalan adalah manusia yang melakukan perjalanan di malam hari, dan ada juga ulama yang berpendapat wal-laili idza yasar, bahwa malam ini bergerak, malam ini berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Kalau kita tahu malam ini bergerak dari satu waktu ke waktu yang lain, berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Oh, ini ada apa nih? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam apabila malam ini bergerak. Oh, ternyata di sana juga berhubungan dengan waktu-waktu ibadah. Di awal malam ketika sudah terbenam matahari, ya, kita tahu di sana ada sholat isya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat isya. Ya, kemudian malam hari waktu untuk apa? Malam hari waktu untuk istirahat. Malam hari bukan waktu untuk beraktivitas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya malam untuk apa? Untuk beristirahat, bukan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di malam hari. Berarti kita disuruh untuk istirahat dengan adanya malam. Kemudian dengan adanya perjalanan malam, ya, bahwasanya malam ini akan apa? Akan sampai ke satu waktu, yaitu sepertiga malam terakhir, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, kemudian sebagaimana Anda jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba-hambanya. Kata Allah, siapa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan permintaannya. Wa man yad'uni fa'astajibulah. Ya, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosanya. Wal fajr wal fajr, ya, walayalin asyar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pada yang demikian itu ada sumpah yang bisa diterima oleh orang yang memiliki akal? Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim, mesti ada tujuan-tujuannya. Nah, kita orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mencari tahu. Kita wajib untuk memperhatikan. Ya, tentunya kita tidak sok tahu,
Kita tidak asal-asalan mengetahuinya, tidak. Tapi kita lihat juga bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana penjelasan Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya, bagaimana penjelasan para sahabat tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang punya akal untuk memikirkan. Benar, kita diperintahkan untuk memikirkan, tapi ingat, akal kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Qur'an kecuali kalau sudah dijelaskan. Dijelaskan oleh Allah kah? Dijelaskan oleh Rasulullah kah? Dijelaskan oleh para sahabat kah? Atau dijelaskan oleh para ulama? Ya. Kita adalah orang yang pemahaman kita terbatas. Nggak mungkin kita baca Al-Quran langsung kita bisa menafsirkan. Itu suatu yang tidak mungkin. Ya, harus kita ini belajar sehingga kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita ini menggunakan akal kita. Lihat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa perkara sebelumnya. Ya, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu malam, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam yang berlalu. Artinya pada semua ini ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan, dan harus kita pikirkan. Artinya kita punya akal ini untuk apa? Ya. Akal kita ini hanya untuk memikirkan dunia saja? Tidak. Ketika seseorang misalnya masuk waktu subuh, bangun dari tidur. Siapa yang bangun dari tidur? Orang yang bangun dari tidur adalah orang yang menggunakan akalnya. Oh, saya disuruh bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, saya ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau saya tidak bangun di waktu subuh, saya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak bangun di waktu subuh, berarti saya berarti saya ini melakukan pelanggaran pada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sebenar-benarnya. Jangan kita asal beraktivitas, merasa diri kita sebagai orang yang pintar, merasa diri kita orang yang punya akal, kemudian kita berbuat semau kita. Tidak bisa demikian. Kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang mau ibadah berarti dia menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Orang yang mau belajar berarti dia menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Ya, orang yang mau melaksanakan ketaatan-ketaatan berarti dia menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya perhatian makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk melihat umat-umat yang terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap kaum Ad? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad. Ad ini adalah Iram. Ya, Iram ini ada yang berpendapat itu suatu nama qabilah. Kaum Ad ini memiliki qabilah Iram, dan ada juga mengatakan Iram inilah nama tempat tinggalnya kaum Ad. Ya, Irama dzatil imad. Allati yang memiliki tiang-tiang, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sepertinya di negeri manapun juga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk mengambil pelajaran, untuk melihat apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad. Siapa kaum Ad? Ya, kita tahu bahwa kaum Ad adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad, ya, surat Al-Fajr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Ketika Rasulullah masih berada di Makkah, Rasulullah masih berinteraksi dengan orang-orang musyrik yang berada di Makkah, orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kepada mereka nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar mereka. Karena di sekitar Jaziratul Arab, jadi sekitar Jaziratul Arab, nabi hanya ada 4 nabi.
di sekitar tanah Arab, ya, ini kita berbicara tentang Arab pada zaman dahulu. Arab pada zaman dahulu. Ya, kalau kita lihat kayak contohnya misalnya Iran. Iran itu tidak termasuk tanah Arab. Ya, Iran itu di Persia namanya. Kalau zaman dahulu itu Arab itu terbatas. Ya, Arab itu kayak daerah wilayah Arab Saudi, itu dari wilayah Yaman, ya, dan sekitarnya itu dikategorikan Jazirah Arab, tanah Arab. Ya, itu hanya 4 nabi yang Allah SWT utus kepada mereka. Ada Nabi Saleh, ada Nabi Hud, ada Nabi Muhammad, dan Nabi Syuaib alaihimussalam. Yang 4 nabi ini. Makanya Allah SWT mengingatkan penduduk Mekah dengan diturunkannya surat Al-Fajr, maka Allah ingatkan mereka dengan nabi-nabi yang ada di sekitar mereka. Nabi-nabi yang ada di sekitar mereka, nabi-nabi yang kisah-kisahnya diketahui oleh mereka. Di sini diingatkan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian perhatikan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad, ya, Iram dzatil imad, yang mana mereka ini memiliki tiang-tiang. Maksudnya mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah. Subhanallah. Ya, mereka merasa bangga dengan kekuatan yang mereka miliki. Karena mereka memiliki kekuatan, nggak mungkin mereka bisa membangun, ya, bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang tinggi, kecuali kalau mereka memiliki kekuatan. Justru ini yang disalahgunakan oleh mereka. Dari mana mereka punya kekuatan? Kekuatan mereka anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada mereka. Makanya mereka menyombongkan diri. Oh, lihat, kami mampu membuat gedung-gedung yang tinggi. Tidak ada yang lebih kuat dibandingkan dengan kami. Ya, bangga dengan kekuatan yang mereka miliki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika mereka mengatakan, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kata mereka, siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan kami? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka perhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, ya, Allah yang telah menciptakan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Namun mereka mengingkari ayat-ayat kami. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Ya, mereka sombong, punya kekuatan, bisa membangun gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang wah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daerah manapun juga yang bisa melakukannya selain daripada mereka. Artinya kekuatan yang mereka miliki itu tidak ada tandingannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa perbuatan mereka yang menyombongkan diri itu tidak dibenarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Fussilat ayat ke-15 dan ke-16. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka, namun mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayamin nahisat. Maka Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada mereka angin yang sangat dahsyat, angin yang sangat keras, fi ayamin nahisat, pada hari-hari yang sangat menyulitkan bagi mereka, pada hari-hari yang benar-benar sial menimpa mereka. Apa kata Allah? Linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya, untuk merasakan kepada mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dan ketahuilah, adab di negeri akhirat itu jauh lebih menghinakan, ya, namun mereka tidak akan memiliki penolong sedikit pun juga. Lihat, ya, mereka sombong, menyombongkan diri,
bukan mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, malah justru mereka menyombongkan diri. Kesombongan itu menjadi malapetaka bagi mereka. Kesombongan tersebut menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab bukan harus dengan sesuatu yang besar, tidak. Azab dengan angin yang begitu kencangnya. Ya, angin yang begitu kencangnya menimpa mereka, menjadikan mereka ketakutan, menjadikan mereka kesulitan. Di dalam surat Al-Haqqah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kami tiupkan angin kepada mereka, angin yang dahsyat tersebut selama 7 malam 8 hari. Badai yang menimpa mereka bukan badai yang sesaat, ya kemudian hilang badai tersebut, tidak, tapi kata Allah Subhanahu wa taala selama 7 malam 8 hari badai terus menimpa mereka. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapatkan mereka, engkau lihat kaum tersebut dalam keadaan bergelimpangan, mati semua. Mereka ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka bagaikan pangkal pohon korma yang kosong, yang lapuk. Kita tahu pohon korma itu pohon yang sangat kokoh sekali. Pohon korma pohon yang sangat kuat sekali. Ya, pohon korma itu dengan angin yang keras dia tidak akan roboh. Ditarik sekeras juga dia tidak akan roboh. Sangat kokoh, sangat kuat. Tapi kalau di dalamnya keropos, ya, di dalamnya keropos, apakah itu terkena penyakit atau mungkin karena sudah terlalu tua pohon tersebut, maka keropos ini menyebabkan pohon lemah. Didorong sedikit dia akan jatuh ketika pohonnya keropos. Tapi kalau pohonnya sangat masih dalam kondisi yang sempurna, yang kuat, dia akan sangat kuat sekali. Ya, jadi di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diperintahkan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi dengan kaum-kaum terdahulu, yang mana mereka menyombongkan diri, yang mana mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Kemudian kaum yang kedua, ya, kaum yang kedua, kaum yang kedua ada Allah Subhanahu wa taala, wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum yang kedua adalah kaum Thamud. Ya, tadi kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kaum yang kedua adalah kaum Thamud, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh di tengah-tengah mereka. Ya, Nabi Saleh di tengah-tengah mereka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran dari kaum Thamud. Kaum Thamud sama, bukan kaum yang lemah. Kaum Thamud bukan kaum yang bodoh. Kaum Thamud bukan kaum yang tidak memiliki kekuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang mana mereka adalah kaum yang membolong-bolongi batu yang besar dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Tidak gampang para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat batu yang begitu besarnya ya dibolongi oleh mereka, dijadikan rumah oleh mereka. Subhanallah. Ya, betapa kuatnya mereka. Peninggalan kaum Thamud masih ada, sampai sekarang masih ada. Peninggalan kaum Thamud itu masih ada. Ya, di Arab Saudi sana, ya dari arah Madinah tidak jauh dari kota Madinah ada namanya daerah yang bernama Ula. Daerah Ula di sana. Ya, ini sangat disayangkan. Pemerintah Arab Saudi sekarang ini membangun daerah tersebut dijadikan tempat wisata oleh mereka. Diperindah oleh mereka agar orang-orang datang ke tempat tersebut untuk melihat ya kecanggihan atau mungkin kekuatan yang dilakukan oleh kaum Thamud. Artinya masih ada. Ya, kalau kita ke sana ya, atau mungkin kita melihat di video yang tersebar, akan kita lihat bagaimana batu yang begitu besarnya dipahat oleh mereka, dibolongi oleh mereka sehingga mereka bisa tinggal di dalam batu tersebut. Bayangkan, batu yang begitu besar, sebesar rumah. Bukan batu besar yang biasa, tidak, tapi batu yang sebesar rumah, sehingga ketika dipahat di dalamnya ada kamar tidur, di dalamnya ada mungkin kamar tempat untuk ngobrol keluarga. Sangat besar batu tersebut. Itu dibolongi oleh mereka. Ya, lembah gunung batu itu dibolongi oleh mereka untuk tempat tinggal mereka. Ya, anak katakan tadi bahwasanya sangat disayangkan daerah Ula tersebut sekarang dijadikan objek wisata.
Nabi Muhammad SAW itu pernah melewati daerah tersebut. Kapan? Ketika Rasulullah pergi untuk perang Tabuk. Ketika Rasulullah pergi untuk perang Tabuk, melewati daerah tersebut. Lihat, apakah Nabi Muhammad langsung melihat, bercerita kepada para sahabat yang tuh lihat oleh kalian? Enggak. Ya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, la tadkhulu ala haula'il qaumul mu'adzabina illa an takunu bakin. Kata Rasulullah, janganlah kalian masuk ke daerah kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan menangis. Ya, kita diperintahkan kalau lewat ke sana, kata Rasul, janganlah engkau singgah di sana kecuali dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak bisa menangis, kalau kalian tidak akan menangis, maka jangan kalian masuk ke sana, an yusibakum mithla ma asabahum, karena khawatir kalian akan ditimpa azab sebagaimana mereka juga ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan, sebagaimana katakan tadi, sekarang ini digunakan objek wisata di sana, bahkan ada konser musik di sana. Subhanallah. Lihat, ya, nggak mungkin orang konser musik sambil menangis, tidak mungkin. Wah, mereka tertawa-tawa, mereka lompat-lompat, mereka senang-senang ketika berada di daerah tersebut. Padahal apa kata Rasulullah? Lewati daerah tersebut, jangan kalian masuk ke sana kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tidak bisa menangis, maka lewati daerah tersebut, tidak perlu untuk singgah di sana. Kaum Tsamud yang memiliki kekuatan, yang memiliki kelebihan, sombong mereka, menyombongkan diri mereka, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan suara yang keras dan gempa yang dahsyat. Suara yang keras memekik telinga mereka, ya. Dalam kalau kita lihat kisah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, yang mana mereka menantang Nabi Soleh. Wahai Soleh, kata mereka, kalau engkau benar seorang nabi, keluarkan dari batu tersebut. Mereka menunjuk sebuah batu, keluarkan dari batu tersebut seekor onta. Maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, maka keluarlah seekor onta betina dari dalam batu tersebut. Dengan izin Allah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian Nabi Soleh menjelaskan kepada kaumnya, ini adalah untanya Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengganggu unta ini. Di kaum Tsamud itu ada sebuah sumur. Kata Nabi Soleh, sumur ini harus berbagi dengan unta Allah Subhanahu wa taala ini. Satu hari sumur ini milik si unta, artinya hanya unta yang boleh minum darinya. Ya, hari berikutnya milik umat manusia. Bebas manusia mengambil air dari sumur tersebut. Di awal benar mereka lakukan hal tersebut, tapi lama-kelamaan setan mulai mempengaruhi mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka pun membunuh onta yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah batu tadi. Ketika itu mereka lakukan, marah Nabi Soleh alaihissalam. Maka kata Nabi Soleh, tunggulah oleh kalian, ya, selama 3 hari berturut-turut, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kalian. Ya, kata Nabi Soleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari berlalu, Allah menurunkan azab dengan suara yang sangat keras dan goncangan. Bumi mereka tinggal itu digoncang dan mereka pun mati bergelimpangan. Rumah mereka tetap ada, ya, tapi mereka meninggal dunia di dalam rumah yang mereka bangga-banggakan tersebut. Kemudian kaum yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perhatikan adalah Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad. Dan juga Fir'aun yang memiliki watad, yang memiliki pasak-pasak. Para ulama menjelaskan, ya, Fir'aun yang memiliki pasak maksudnya adalah memiliki tentara-tentara yang sangat kuat sekali. Fir'aun memiliki para tentara yang sangat kuat sekali. Karena di zaman itu, ya, kita tahu Fir'aun, ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, tentara Fir'aun adalah tentara yang paling kuat yang ada di muka bumi ini.
Tentara Fir'aun tentara yang paling ditakuti oleh bangsa manapun juga. Lihat, sampai bangsa Bani Israel, ya orang-orang Bani Israel ketika itu di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak berani berbuat apa-apa melawan kekuatan pasukan Fir'aun. Artinya Fir'aun benar-benar dikelilingi oleh pasukan yang sangat kuat sekali. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh pasukannya tersebut bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala? Bisa melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan kekuasaan Allah? Tentunya tidak akan berguna sama sekali. Wa fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun yang memiliki pasukan-pasukan, yang memiliki pasak-pasak yang sangat kuat sekali. Tentara Fir'aun, ya, itu benar-benar ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena di dalam tentara Fir'aun bukan hanya diisi oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani, orang-orang yang bisa lihai menggunakan senjata yang ada di zaman tersebut, tapi juga diisi dengan tukang-tukang sihir yang sangat ditakutkan oleh umat manusia. Jadi benar-benar ditakuti, ya, pasukan Fir'aun tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan pasukan yang dibanggakannya tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka berbuat melampaui batas di negeri-negeri yang ada. Artinya kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, mereka melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, mereka taat kepada Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak mau taat kepadanya. Allah perintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Bahkan mereka berbuat semakin banyak kerusakan di muka bumi ini. Ya, bukannya taat, tapi malah justru mereka melampaui batas, mereka berbuat banyak kerusakan di muka bumi ini. Perlu kita ketahui para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa disebabkan kekufuran mereka, disebabkan pengingkaran mereka, disebabkan pembangkangan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Artinya apa? Artinya kalau kita melaksanakan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Kalau kita taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini tidak mungkin, mustahil. Ya, mustahil akan terjadi hal ini. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami buka keberkahan kepada mereka dari langit dan juga dari dalam bumi. Janji siapa? Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa selanjutnya kata Allah selanjutnya? Walakin, akan tetapi mereka kadzabu, mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka azab disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau terjadi satu malapetaka, berarti disebabkan mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lemah iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji dari Allah, kalau mereka beriman dan bertakwa, maka akan diberkahi daerah mereka oleh Allah, akan dikucurkan keberkahan oleh Allah, bukan hanya dari langit saja, tapi dari dalam bumi pun akan Allah keluarkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum-kaum tersebut, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka dapatkan? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ya, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka cemeti azab. Ya, cemeti azab, cemeti pecut, ya, pecut azab. Itu kan bukan azab yang besar, kan? Hanya siksaan yang kecil.
Hanya siksaan yang kecil. Artinya sedahsyat apapun kita mendengar ada malapetaka di dunia ini, sebesar apapun kita mendengar ada azab yang besar di dunia ini, ketahuilah bagi Allah itu tidak ada apa-apanya. Bagi Allah itu adalah azab yang sangat ringan sekali. Ya, azab yang sangat sederhana sekali. Sama seperti seorang yang ketika dipukul dengan pecut saja, ringan. Ya. Anggap kita ambil contoh misalnya, orang tua, ya seorang tua menghukum seorang anak. Orang tua menghukum seorang anak. Nah, kalau kamu tidak taat, maka aku akan menghukummu. Orang tua menghukum bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Nah, ketika orang tua menghukum si anak dengan memukul menggunakan pecut, berarti ini hukuman yang ringan. Beda kalau seandainya misalnya, ya zaman sekarang ini orang menghukumnya dengan cara tembakan misalnya. Tembakan lebih dahsyat, tembakan lebih mengerikan, tembakan lebih menyakitkan dibandingkan dengan pecut. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau pecut mungkin akan menyebabkan kulitnya berdarah, menyebabkan luka di tubuhnya. Tapi dengan diobati lama-kelamaan akan sembuh, selesai. Tapi kalau bisa tembakan, ya tembakan mengenai salah satu anggota tubuh bisa menyebabkan cacat, ya bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi di sini kita bisa mengetahui fasobba alaihim rabbuka sawta azab. Allah menimpakan kepada mereka cemeti adab. Artinya adab yang ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan adab yang dahsyat. Artinya adab-adab yang kita rasa besar di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adab yang disiapkan oleh Allah di neraka jahanam nanti. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab. Kita tahu yang namanya fasobba, tuang, itu dituangkan dari atas menuju ke bawah. Artinya adab ini turun dari siapa? Adab ini benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguh, ya sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi. Di ayat ini, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwasanya segala gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mirsad, Allah Subhanahu wa taala Maha memantau, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi di awal-awal surat Al-Fajr ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini disuruh untuk mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang terdahulu. Kita lihat kenapa mereka sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan adab dengan suara yang sangat keras sekali, ada yang dengan angin yang sangat kencang sekali, ada yang dengan air ditenggelamkan mereka semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepada mereka? Dikarenakan mereka kufur kepada Allah, dikarenakan mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka tidak mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan yang diajarkan oleh nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya, dan kita dijadikan orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah sehingga keberkahan terus-menerus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri yang kita cintai ini. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Mungkin ini para dimakan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa ana bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.